Pernyataan tadi di delete aja udah ada Mas Sekjen. Jangan. Yang sudah ditanyakan ke Pak Putra udah nggak usah ya? Lagi Pak. Lagi. Sorghum, Pak. Berarti nggak ada yang tanyakan lagi. Udah cukup? Kalau mobil bioskop itu apa sih? Panas banget ya? Panas ya? Soal mobil bioskop ini apa? Ya udah. Tadi soal bisikannya Pak Jokowi ke Pak Ganjar. Tadi kan sehari setelah dilantik langsung menjalankan program kedaulatan pangan dan Bapak dan juga nanti bagaimana sih program kedaulatan pangan ini akan terus dibawa oleh PDIP dalam visi misi Pak Ganjar? Ya, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi Rakernas yang keempat ini karena narasinya adalah membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat, maka tadi nampak bagaimana antara Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar Pranowo merupakan satu nafas kepemimpinan. Dan ketika berbicara tentang petani, semua langsung disatukan oleh pandangan yang sama. Bung Karno membangun falsafah pembebasan yang berasal dari petani. Ibu Megawati menyelesaikan krisis dan beliau sebagai pemimpin yang sangat concern terhadap masalah pangan. Pak Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan, dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat. Sehingga ini juga menunjukkan sinyal yang sangat kuat. Ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi pangan mempersatukan, pangan membangun komitmen pemenangan pemilu legislatif dan presiden secara bersama-sama. Dan tentu saja apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi merupakan arahan yang harus kami jalankan juga bagi Pak Ganjar Pranowo untuk langsung menata secara ideologis dan kemudian teknokratis, sehingga visi teknis yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu akan dijabarkan dengan baik. Mas Hasto, tadi sambutan terhadap Pak Mahfud oleh kader PDI Perjuangan sangat meriah. Apakah ada simbolisasi tertentu bacaannya bagaimana Mas Hasto? Ya, sebenarnya para menteri-menteri yang menjadi sahabat PDI Perjuangan diundang, ada yang mengikuti secara daring karena ada yang ke luar negeri. Pak Basuki misalnya sedang berada di luar negeri. Tadi saya bertanya sama Pak Mahfud MD, saya bertanya juga sama Pak Sandiaga Uno, bagaimana acaranya? Ya, mereka memberikan suatu apresiasi bahwa partai PDI Perjuangan membangun narasi tentang kepemimpinan, tentang keberpihakan pada petani, buruh, dan nelayan jauh lebih penting daripada sekedar dansa-dansa politik. Mas Hasto, soal nama cawapres itu ada sosok perempuan namanya Ibu Megawati sudah dilakukan Ibu Megawati, apakah benar? Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama. Apa tadi kan juga bisikan-bisikan Pak Jokowi, juga pembicaraan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam perjalanan ke sini, kemudian dengan Pak Ganjar Pranowo, itu kan menunjukkan adanya kesepahaman. Sehingga dengan Rakernas sebagai momentum yang sangat positif yang menyatukan petani dan nelayan dengan kepemimpinan yang berpihak, itu akan mendorong upaya pengumuman bakal calon wakil presiden, dan tentu saja kita ikuti tahapan yang diberikan oleh KPU. Artinya itu ada 2 nama saja ya Mas? Ya, nama sudah ada, ya kan, tunggu tanggal mainnya saja dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Masukan dari presiden, dari para ketua umum partai sudah disampaikan. Mas Hasto, soal pernyataan Ibu Megawati tadi jangan gentar menghadapi kepungan dan juga manuver politik, itu seperti apa? Ya, maksudnya Ibu menggembleng semangat kami bahwa PDI Perjuangan ini partai yang sudah mengalami pahit getir politik, gelombang ujian telah kami alami, terutama pada masa-masa Orde Baru ketika berada di luar pemerintahan selama 10 tahun, sehingga Ibu Mega memberikan semangat bahwa yang penting pergerakan ke bawah bersama rakyat, maka kita mampu mengatasi berbagai persoalan seberat apapun yang datang. Setia pada sumbermu yang berasal dari rakyat, itu kan mengingatkan kepada seluruh kader partai untuk dengan rakyat itulah kita bergerak dan berjuang. Dalam konteks saat ini apakah ada kelompok tertentu yang dimaksud? Ya, namanya kontestasi kan kita akan menghadapi ujian-ujian. Di dalam kontestasi kan ada yang belum sudah tidak sabar, ada yang belum sudah membangun persepsi. Ya, sepertinya GG Mongso sudah menjadi pemimpin nasional, padahal kan rakyat yang menentukan. Kalau soal pemilu 2 poros gimana Mas Hasto? Kan juga banyak momen-momen
sebelumnya sudah pernah disebutkan, hanya sekarang kan sudah dikerucutkan. Jadi sebelumnya nama-nama itu sudah masuk semuanya, termasuk ada Pak Basuki, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Sandi, kemudian sebelumnya juga ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, sebelumnya kan ada 7, ada Pak Andika, ada Pak Tuan Guru Bajang, nama-nama itu kan sebelumnya sudah disebut semua. Dan kita juga sudah melihat bagaimana kesesuaiannya dengan Pak Ganjar. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung, ada P3, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PD Perjuangan. Ini semua kan dilakukan kalkulasi yang mendalam. Dari 7 udah mengerucut ke berapa? Sudah mengerucut. Berapa Pak? Ya namanya sudah mengerucut, clue-nya itu tahapan KPU tanggal 19 sampai 25.